Baik, jadi kita akan langsung membahas saja apa itu explode view, lalu bagaimana cara nanti kita untuk membuat dan juga mengaturnya. Oke, jadi explode view itu adalah salah satu fitur dalam assembly yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen rakitan. Jadi kalau mengassembly kita untuk menyatukan, nah di sini lawannya. Jadi export view itu untuk memisahkan. Jadi kita nanti akan mendapatkan gambaran ketika semua komponennya ini kita bongkar dan terpisah-pisah antara satu sama yang lainnya. Jadi kalau secara fungsinya ini tuh bisa nanti menjelaskan urutan perakitan suatu produk, mempermudah pemahaman struktur komponen dalam rakitan. Nah, dalam gambar teknik dua dimensi atau drawing itu digunakan untuk instruksi perakitan, jadi bisa digunakan untuk itu, dan nantinya bisa juga digunakan untuk membuat animasi perakitan atau untuk presentasi desain. Jadi sebenarnya untuk secara fungsinya itu sangat banyak sekali. Seperti yang pernah kita lihat kalau kita membeli suatu produk, kita kan pasti akan membaca manual book. Nah, di dalam manual book itu ada satu gambaran ketika si komponennya itu terpisah. Nah, dari situ kan kita bisa melihat komponen apa saja yang menyusun, lalu cara merakitnya bagaimana. Jadi ini salah satu kegunaan dari explode view. Oke, jadi kita akan langsung mempelajari saja, kita praktek untuk explode view itu nanti caranya seperti apa, dan saya akan langsung ke SolidWorks-nya. Oke, jadi saya masih menggunakan assembly yang 4.2 dari yang sebelumnya. Di sini saya akan mencoba untuk membuat explode view-nya. Jadi kita ke tab assembly dan kita nanti di sini ada namanya explode view. Nah, kita langsung klik saja explode view dan di sini untuk step-stepnya nanti yang pertama kita itu harus memilih dulu komponennya. Sebagai contoh, misalkan yang pertama saya pilih komponennya adalah ini. Setelah dipilih, nanti di sini ada panah-panah ataupun di sini nanti ada seperti lingkaran. Kalau lingkaran ini nanti digunakan untuk merotate, kalau yang panah ini digunakan untuk gerakan lurus atau linear. Nah, jadi di sini kita tinggal tarik saja, kita klik kiri dan kita tarik. Nah, jadi nanti seperti ini. Jadi kita juga bisa menarik secara dinamis seperti ini ataupun kita langsung masukkan ukurannya berapa. Contoh tadi yang sudah kita cek itu 48 mili. Kalau misalkan di sini saya kasih 55, saya enter, maka di sini pun juga akan bergeser. Jadi bisa menggunakan input langsung di sini berapa ataupun ditarik menggunakan panah ini secara dinamis. Jadi bisa dua cara ini ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau menggesernya ke kanan nih, taruhlah kotak ini setelah kita tarik keluar, mau digeser ke kanan. Nah, itu tidak bisa di satu step yang sama, itu harus step yang berbeda. Karena nanti kalau misalkan saya klik yang Z, terus saya geser, nah tidak bisa. Jadi dia itu ukurannya masih ikut yang tadi, 55, tapi ke arahnya Z ke sini. Jadi kalau misalkan mau ke dua arah itu harus di dua step yang berbeda. Jadi saya klik lagi ke X. Nah, kalau misalkan sudah selesai satu step ya, itu jangan klik yang tanda centang hijau ini, tapi kita kliknya yang dan. Jadi dan itu untuk dan atau selesai satu step. Nah, sekarang kita ke step berikutnya. Misalkan masih menggunakan kotak ini, kita klik lagi, terus kita geser ke sana. Misalkan gesernya segini ya, atau saya paskan aja di 30 misalkan. Nah, kalau misalkan sudah selesai kita dan gitu. Jadi harus dua kali step kalau misalkan mau ke dua arah. Gitu. Nah, jadi tadi udah kerekam ya. Tadi ada step 1 sama ada step 2. Kita selalu bisa klik lagi ke step-stepnya ini untuk kita edit lagi. Misalkan tadi 55 mau saya jadiin ke 60 aja. Nah, nanti dia bertambah ke sana 60 mili. Gitu. Kalau sudah langsung klik dan lagi. Nah, kalau misalkan mau lanjut ke step yang berikutnya ya, setelah step 2 berarti ini step 3.
kita langsung klik done tadi aja. Terus kita lanjutkan lagi mau explode yang mana. Contoh misalkan yang ini, saya klik, terus saya geser ke sana. Ya, misalkan seperti itu. Kalau sudah, kita klik done. Dan dalam satu kali step itu bisa juga menggunakan dua komponen sekaligus. Tadi tidak hanya satu aja ya. Tadi kan contohnya hanya satu komponen. Nah, misalkan yang di step keempat ini saya mau menggeser ke dua komponen ini. Jadi langsung kita pilih semuanya di sini. Misalkan yang awal saya mau ke atas dulu. Misalkan ke atasnya 30 mili. Terus step yang berikutnya masih dua ini lagi, saya geser ke sana. Contoh misalkan 25. Kalau sudah, kita klik done. Seperti itu. Oke, nah sekarang yang terakhir misalkan yang merah ini saya tarik ke atas dulu. Saya samakan aja ya. Tadi ke atasnya 30 mili, samakan dengan yang kotak kuning ini. Terus saya geser ke bawah, saya klik done. Terus yang step berikutnya baru saya geser ke sana. Kira-kira sejajar aja ya. Misalkan 45. Ya, kira-kira sejajar di 45 mili. Kalau sudah, kita klik done. Oke, di sini kita sudah punya ada berapa step? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, totalnya tadi ada 7 step. Nah, kalau misalkan sudah selesai semua, kita bisa klik yang centang hijau ini. Nah, tapi setelah kita klik OK, posisinya ini masih belum menyatu lagi. Jadi masih dalam keadaan explode, belum keadaan saat pertama kali kita mengassembly. Jadi untuk mengatur itu semua, untuk kita melihat yang explode sama saat di assembly, itu berada di bagian sini. Jadi di feature manager, terus ke bagian yang ini, ke bagian yang configurations. Jadi simbolnya seperti ada cabang-cabangnya seperti ini ya, di configurations. Nah, di sini kita bisa klik expand. Nah, di sini kita sudah punya explode view. Kalau misalkan mau diarahkan ke pandangan saat masih dirakit, kita bisa klik kanan explode view ini, terus kita klik collapse. Nah, maka ini keadaan saat masih di assembly. Tapi kalau keadaan saat explode, kita bisa klik kanan, terus kita klik explode. Atau kita juga bisa menganimasikan animate collapse. Nah, nanti untuk videonya itu bisa di save menjadi file AVI. Jadi di sini nanti bisa di save ya, menggunakan animasi ini. Oke, kalau tadi kan keadaan saat animasinya itu di collapse. Nah, sekarang kalau misalkan sudah di collapse, kita nanti punya pilihan untuk animate explode. Oke, jadinya seperti itu. Dan kita pun juga bisa pakai beberapa mode. Ini mode normal. Sini ada loop, sama sini ada reciprocate. Kalau yang loop berarti ya dia nanti akan mengulang-ulang terus. Tapi kalau yang reciprocate itu nanti dia akan pertamanya di-explode dulu, lalu nanti di-collapse lagi. Dan itu nanti akan dilakukan secara berulang-ulang. Oke, jadi seperti itu. Akan saya bikin collapse lagi ya. Nah, kalau misalkan setelah kita sudah membuat explode view-nya, terus kita mau mengedit kembali, kita selalu bisa mengaksesnya lewat configuration tadi. Dan kita bisa klik kanan ke bagian explode view-nya, kita pilih yang edit feature. Dan di sini kita bisa klik per step-nya mana saja nanti yang mau diedit. Jadi kita bisa mengedit setiap step-nya. Seperti itu. Oh ya, satu lagi saat tadi edit step-nya, kalau misalkan ada step yang memang tidak jadi digunakan atau mau dihapus, kita bisa akses melalui bagian export step-nya ini.
kita klik kanan di bagian step yang mau dihapus, nanti bisa klik delete ini. Nah, itu kalau misalkan nanti mau dihapus ya, misalkan saya hapus, nah maka nanti dia terakhir ya hanya sampai ke explode step. Oke, paling seperti itu saja untuk penjelasan export view-nya. Kita sudah mengenal apa itu export view, lalu cara mengaksesnya dari export view ini, dan nanti setelah sudah selesai cara untuk mengeditnya bisa ke bagian configurations, dan di sini kita bisa ke bagian pilihan yang export view ini. Baik, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Teman-teman semuanya bisa berlatih menggunakan export view dari assembly yang sudah digunakan, nanti bagaimana caranya untuk mengeksploit dan juga nanti bisa menganimasikannya. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.